Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau tadi sempat dikatakan bahwa ada kemungkinan kesalahan konstruksi bangunan, begitu ya. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio bersama kami ada Bapak Josia Irwan, ahli konstruksi dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Josia. Pagi. Ya, terima kasih banyak waktunya. Nanti kami ingin tahu detail ya bagaimana kemudian kesalahan konstruksi yang dimaksud dalam pembangunan Ponpes Al Husseini ini. Tapi kami juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Abdul Hawidi, ayah dari korban Haikal, yang mungkin pemirsa juga sempat ingat video-video yang beredar bagaimana tim rescue sempat berbincang kan bersama dengan beberapa santri. Salah satunya adalah Haikal pada saat mengecek kondisi santri di bawah reruntuhan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul sudah bersedia kemudian tergabung dalam diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Abdul, kami tentu turut prihatin dengan kondisi anak Anda, Pak Abdul. Terima kasih banyak sudah berkenan. Boleh diceritakan kondisi Haikal saat ini seperti apa, Pak Abdul? Sekarang masih di ICU, Bu. Karena masih trauma itu kondisi. Masih di ICU dan kondisinya trauma. Pak Abdul, kami melihat video yang beredar juga di sosial media yang menunjukkan hasil X-ray atau foto ronsen. Apakah memang dari pihak keluarga sudah mengetahui apa saja luka yang dialami oleh anak Anda? Kalau masalah dari itu TikToknya, media sosial pertama nggak tahu, Pak. Karena waktu itu saya bingung cari anak saya, masih belum ketemu waktu itu. Teman-teman banyak yang tahu kok itu kabarnya dari mana gitu saya. Akhirnya dia teman-teman ngasih tahu kalau itu dari TikTok gitu. Akhirnya saya lihat. Baik, Pak Abdul. Kondisi sekarang. Ya, halo? Ya baik Pak Abdul, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Abdul. Izin rekan kami, tim kami kemudian akan memperbaiki komunikasi dengan Anda ya Pak Abdul ya. Dan kami nanti akan kembali berbincang kembali. Terima kasih Pak Abdul. Pak Josia, kita sudah lihat dan juga kita dengar informasi dari pihak BPBD termasuk di sana bahwa nampaknya betul ada kesalahan konstruksi di sana. Kalau Anda melihat dari struktur bangunan yang kemudian sempat mengalami ambruk begitu ya dan juga roboh, Anda melihatnya ini kesalahannya ada di mana dari segi konstruksi? Iya. Saya setuju tadi bahwa ada kesalahan konstruksi dan saya pikir juga saya melihat adanya human error atau kesalahan manusia. Jadi jangan dibawa dialihkan, wah ini sudah takdir dan lain sebagainya. Artinya ini harus ada yang bertanggung jawab. Dan saya setuju kalau dibilang kegagalan konstruksi, dan saya melihat juga ada kegagalan human error karena dari Bapak Bupatinya atau mengatakan izinnya nggak ada katanya. Nah, izin ini pun tapi memang ditujukan kenapa kita harus minta izin, harus ada pihak yang memeriksa. Artinya ketika dilakukan pembangunan baik untuk rumah tinggal, apalagi ini untuk fasilitas umum. Jadi kalau sekolah, rumah ibadah itu punya faktor keutamaan yang tinggi, paling tinggi. Itu harus dibangun 1,5 kali lebih kuat dibangun yang lainnya. Kenapa? Karena kalau katakan misalnya terjadi gempa, orang bisa mengungsi ke sekolah katakan. Jadi nggak bisa main-main. Ya, sudah ada aturannya itu ya? Sudah ada aturannya. Nah itu. Nah kalau saya pikir, saya lihat juga ada keterangan dari ahli konstruksi Dr. Muji dari ITS bahwa ini dibangun secara bertahap gitu ya. Kami tampilkan juga ini kan gambar yang sempat Anda berikan kepada kami di layar kaca. Ini apa artinya? Ini kita lihat bahwa di seluruh kompleks ini bangunannya ini dia tumbuh. Artinya awalnya katakan 2 lantai, kemudian dibangun jadi 3 lantai, kemudian ada tambahan lagi jadi 4 lantai. Nah kalau bangunan ini memang direncanakan demikian dari awal, itu fine, nggak masalah. Tapi kalau katakan awalnya hanya dibangun hanya 2 lantai, kemudian katakan dengan perkembangan yang ada terus ditambah jadi 3 lantai atau 4 lantai, nah ini yang bahaya. Sebenarnya bisa, asalkan perencanaannya ada begitu ya? Betul, asal dari awal memang sudah dibangun katakan untuk 4 lantai, sehingga pondasinya juga disiapkan dan kolom-kolom penyangganya, tiang-tiangnya ini juga memang dibuat untuk
4 lantai. Itu dia. Tapi kalau Anda melihat nih bagaimana kemudian kondisi konstruksi pada saat roboh saat ini begitu ambruk ya. Iya. Apa dugaan Anda? Ya, saya pikir memang kegagalan konstruksi kemungkinan sih kolomnya itu kapasitasnya terlampaui ya. Sehingga salah satu kolomnya itu dia kolaps hingga akhirnya menimbulkan efek domino ke kolom-kolom yang lainnya. Kalau kita lihat berat gitu langsung vertikal ya, nggak miring ke satu sisi gitu ya. Artinya kurang lebih kekuatannya sama nih kolom-kolom ini sehingga robohnya pun ya merata gitu loh. Oke, yang cukup menarik adalah sempat ada statement dari salah satu korban yang mengatakan sebenarnya sudah mendengar suara keretakan begitu. Nanti kita akan gali lebih dalam, tapi kita akan berbincang dengan Pak Abdul yang sudah bergabung kembali bersama kami. Pak Abdul, apakah komunikasi sudah berjalan dengan lancar dengan kami? Assalamualaikum Pak Abdul. Halo. Ya, Baik. Assalamualaikum Pak. Baik, Pak Abdul, tadi terakhir kami menanyakan bagaimana kondisi dari anak Anda Haikal dan kami juga sudah melihat adanya video foto ronsen dari Haikal. Apa saja analisis dari pihak kedokteran yang sudah diberitahu kepada keluarga dan bisa Anda share kepada kami? Ya Pak, untuk kondisi Haikal sekarang normal semua Pak, cuma tinggal kakinya itu saja Pak yang bergerak. Karena kondisi 2 hari kakinya itu lekuk Pak. Kayak bersujud itu Pak. Karena Haikalnya sendiri waktu perokokan itu posisinya sujud Pak. Oke, mohon maaf Pak Abdul, artinya untuk saat ini kondisi Haikal memang sudah dalam kondisi sadar atau bagaimana Pak? Sekarang sudah sadar Bu, tapi masih kondisi trauma di ICU sekarang. Oke, sudah dapatkah berkomunikasi dengan keluarga dan apa yang kemudian diceritakan oleh Haikal kondisi, karena kita tahu betul kan Haikal paling tidak sudah berada 3 hari di bawah reruntuhan. Ya, kondisinya kalau cerita dari Haikalnya sendiri itu waktu roboh dia itu pingsan dulu, setelah pingsan katanya merasa tidur di kasur gitu Bu. Terus ada yang ngasih, anak kecil ada yang ngasih minum gitu, ditawari dikira adiknya gitu. Itu di nalar manusia sebenarnya. Nah, itu kan waktu evakuasi Haikal tempat tidak ada itu. Pihak Basarnas, saya dari informasi dari Basarnas sudah Haikal tidak ada harapan kayak gitu. Saya bingung tuh. Terus setelah diangkat ternyata dikasih oksigen. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur banget Bu. Masih ternyata Haikal masih ada Bu. Baik, Pak Abdul. Tadi Pak Abdul juga menjelaskan bahwa kondisi Haikal dalam keadaan trauma dan kami juga yakin Anda sebagai orang tua merasakan trauma yang sama begitu. Tapi apakah pendampingan untuk trauma healing baik bagi Haikal dan juga Anda dengan keluarga apakah juga akan dilakukan nantinya? Kalau ibunya nanti takutnya Haikal masih pendidikan berikutnya masih untuk di sana ya tak masalah, saya tidak akan akan menekan dianya sudah. Kalau mau mondok tidak apa-apa, mau mondok pindah terserah kita gitu. Apa kata anaknya dulu kita Pak. Yang penting anaknya sadar dulu, karena untuk dari pendidikan nanti saya bantu, untuk pendidikan saya bantu. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Abdul Hawi. Kami tentu harapkan kemudian kondisi Haikal bisa segera membaik dan kemudian rasa traumanya juga bisa berangsur-angsur pulih ya, sehingga bisa kemudian kembali beraktivitas semula. Dan kami juga doakan untuk rekan-rekan Haikal lainnya yang mungkin saat ini masih belum bisa dievakuasi, bisa kemudian segera dievakuasi dalam kondisi yang juga sehat seperti Haikal. Terima kasih banyak Pak Abdul Hawi atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Josia, tadi kami sempat menanyakan salah satu korban atau saksi di sana juga bercerita mengenai adanya suara getaran begitu ya, atau retakan yang mereka rasakan beberapa saat sebelum akhirnya bangunan runtuh begitu. Sebenarnya apakah ini bisa dianalisis dari situ? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami.